Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran fikih kelas 10. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi bab yang kedua. Nah, di bab yang kedua ini kita akan membahas apa yang disebut dengan pemulasaran jenazah, atau dengan kata lain yang terkenal adalah dengan istilah pengurusan jenazah. Nah, sebelum kita membahas dalam bab pengurusan jenazah kali ini, tujuan kita mempelajari bab ini adalah minimal satu, kita akan memahami dalam pengurusan jenazah itu sendiri. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, anggota keluarga kita meninggal dunia, maka kewajiban kita adalah untuk mengurusi jenazah tersebut. Maka sebetulnya hukum daripada pengurusan jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu itu artinya wajib, kifayah itu artinya umum. Makanya fardu itu ada dua sebenarnya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban pribadi masing-masing, seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu kewajiban pribadi masing-masing. Jadi kalau ada orang dia tidak sholat, maka yang berdosa ya dia sendiri. Yang mendapat pahala ketika dia sholat ya dia sendiri. Namun ini berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban umum. Artinya kewajiban ini adalah untuk umum. Misalkan adalah pengurusan jenazah. Jika ada di suatu daerah, di suatu desa misalkan, itu ada orang yang meninggal dunia, maka jika semua orang itu dalam satu desa itu tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya, baik itu tidak ada yang mau memandikan, mengkafani, menyolatkan atau menguburkan bahkan, maka hukumnya adalah satu desa itu hukumnya adalah menjadi berdosa semua. Nah, itu contoh daripada fardu kifayah, artinya kewajiban umum. Nah, di materi kali ini tujuan kita mempelajari bab ini adalah yang pertama tadi, minimal kita tahu bagaimana cara pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua, kita akan nanti setelah selesai bab ini, kita akan mempraktekkan bagaimana dalam pengurusan jenazah tersebut. Oke, kita masuk di poin yang pertama dulu. Sebelum orang meninggal dunia, maka orang akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut itu adalah tanda-tanda atau seorang itu tanda-tanda kepingin atau mati. Jadi orang kalau meninggal dunia, maka ada tanda-tandanya. Nah, salah satu tanda-tanda daripada sakaratul maut itu yaitu hilangnya nyawa. Misalkan sudah dideteksi, sudah nggak ada denyut nadinya dan lain sebagainya. Gejolak-gejolak seperti itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, misalkan kita menemukan keluarga kita, misalkan orang tua kita atau siapalah itu keluarga kita ya, kakek nenek kita atau siapapun, misalkan kok menghadapi yang namanya sakaratul maut, ya mendekati ajal atau kematian, kok kita mendapatinya, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan mentalkinnya. Apa itu talkin? Talkin itu adalah menuntunnya. Artinya apa? Menuntun untuk mengucapkan minimal kata-kata atau lafaz la ilaha illallah. Jika tidak bisa, misalkan kan karena ada orang yang mau meninggal itu macam-macam. Ada yang meninggalnya itu mendadak. Ada yang meninggalnya itu mungkin karena penyakit yang sudah lama dan lain sebagainya. Nah, jikalau dia tidak bisa mengucapkan minimal tadi, misalkan kita bisiki misalkan ada keluarga kita yang meninggal dunia misalkan, yang mau meninggal dunia, kita bisiki ya dengan bisikan apa? La ilaha illallah di telinganya. La ilaha illallah, baca mbah, la ilaha illallah mbah gitu. Nah, misalkan tidak bisa karena mungkin sudah menahan sakitnya yang luar biasa, ucapkan saja Allah, 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 bisiki di telinganya kata-kata Allah,
Bagaimana cara membisikannya? Membisikannya hanya nggak usah kemudian cepet-cepet atau keras. Bisiki di telinganya pelan-pelan kata-kata, Mbah, ucapkan Allah. Kalau misalkan dia sudah bisa mengucapkan Allah, sudah berhenti dulu. Nah, kalau nanti yang namanya orang itu mau meninggalkan macam-macam. Ada yang dia itu sambat. Sambat itu artinya dia mengeluh. Karena menahan sakitnya, akhirnya yang diucapkan itu bukan kata-kata Allah, tapi aduh beyong misalnya, aduh mak, dan lain sebagainya misalkan. Maka kewajiban kita pas waktu itu menghadapi orang yang selalu maut, dibisiki lagi, Allah, Mbah, Allah. Kalau dia sudah mengucapkan Allah, Allah gitu, ya sudah. Nah, nanti kalau dia sudah tidak ingat lagi, bisiki lagi Allah, Allah, pelan-pelan, gak usah teriak Allah, 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 gak usah. Jadi dibisiki saja, ya Allah, Allah, Allah. Nah, misalkan kok sampai kemudian dia sudah mengucapkan kalimat talqin, ya kemudian dia mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia, dan kita mendapati ya atau menemukan orang tersebut kok meninggal dunia setelah kita talqin, maka apa yang kita lakukan? Minimal ada beberapa ya yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, jika matanya itu masih terbuka, gitu, maka pejamkan matanya tersebut. Dengan cara apa? Gini, ketika mata si mayit itu terbuka ke atas, misalkan ya, terbuka ke atas, maka pejamkan dari atas ke bawah. Misal gini ya, pejamkan. Nah, dipejamkan gitu. Bang, bagaimana kalau misalkan itu sulit untuk dipejamkan? Insya Allah, kalau dia masih baru meninggal, insya Allah masih bisa untuk dipejamkan. Kenapa kok matanya itu artinya melihat ke atas gitu kan, tidak ke bawah? Macam-macam. Orang meninggal itu macam-macam. Ada yang orang meninggal itu matanya itu langsung terpejam, bisa. Ada orang yang meninggal itu pandangannya itu ke bawah, itu bisa. Ada orang yang meninggal itu dalam keadaan mungkin tersenyum, ada orang yang meninggal itu dalam keadaan matanya terbelalak ke atas, itu juga ada. Apakah orang yang matanya kemudian terbuka terbelalak ke atas kemudian dia termasuk matinya mati yang tidak baik atau suul khotimah? Belum tentu. Karena apa? Ketika mayit itu matanya terbuka ke atas, itu sudah barang tentu secara logika kayak gini, karena ruh itu keluar. Nah, di riwayat dalam hadis, ketika ruh itu keluar, maka sebetulnya mata itu akan melihat ke atas. Nah, ketika ruh itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat, maka mata itu terbuka. Nah, kalau sudah terbuka ke atas, maka kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup kemudian mendampingi orang yang sakaratul maut, tugas kita apa? Pejamkan matanya. Nah, pejamkan matanya. Tuh, sebisanya, kalau memang bisa, pejamkan matanya. Ya. Oh, belum, masih dipejamkan, belum terbuka lagi misalkan, pejamkan lagi pelan-pelan. Kalau terbuka lagi, pejamkan lagi. Gak usah kemudian pakai solasi atau lakban, gak usah sudah. Ya, sebisanya, kalau memang bisa dipejamkan, silakan untuk dipejamkan. Kemudian yang kedua, jikalau misalkan itu mulutnya itu masih terbuka, mungkin karena macam-macam kondisi orang yang meninggal dunia, tadi kan ada yang tersenyum, ada yang sedih, ada yang menangis, bahkan mulutnya itu masih terbuka misalkan, maka katupkan mulutnya. Dengan cara apa? Gini, misalkan dia meninggal dunia dalam keadaan mulutnya masih terbuka, gini kan, langsung katupkan, dari pegang kepalanya yang atas, kemudian pegang yang bagian ini, dagunya yang bawah, katupkan. Dikatupkan seperti itu ya. Atau kalau misalkan tetap tidak bisa terbuka, maka biasanya itu dipakai tali. Nah, kan kalau kalian melihat orang yang meninggal dunia, ya itu dipakai tali, ambil tali apalah gitu, tali kain biasanya ya, jangan tali rafia atau apa, ambil tali kain, nah kemudian ditalikan di dagunya, ditali. Itu supaya apa? Supaya tidak terbuka mulutnya. Nah, apa tujuannya kalau terbuka? Ya, nanti kan bisa dimasuki hewan yang lain. Nah, kan lebih lucu lagi kalau mayit meninggal tapi dalam keadaan masih terbuka. Nah, ditutup.
ditutup kemudian ditali itu. Kemudian yang terakhir adalah tutup sebelum dimandikan ya. Sebelum dimandikan, mungkin karena kondisinya si mayit itu mungkin meninggalnya sudah malam itu atau tengah malam, kan sulit sekali, atau mungkin anggota keluarganya masih menunggu orang yang bisa merawat jenazahnya. Maka sebelum dimandikan, maka ketika dia sudah dikatupkan tadi mulutnya, kemudian ditutup dengan kain, terserah dengan kain apa. Tapi sebelum ditutup itu sebetulnya pakaian-pakaian yang melekat pada dirinya itu kemudian dilepas terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan kain. Bisa pakai kain sarung, bisa dengan kain sewek atau jari ya, biasanya yang sudah berlaku di masyarakat kita, terserah, yang penting ditutup. Kemudian ditaruh di tempat yang agak tinggi. Tujuannya apa? Kalau ditaruh di tempat yang agak tinggi itu tujuannya supaya tidak kemudian terkena hewan yang buas, itu tujuannya. Nah, makanya oleh orang-orang tua kita terdahulu, bahkan tradisi kita zaman sekarang pun masih dipakai. Ketika ada orang yang meninggal dunia, itu biasanya ditaruh di atas meja, gitu kan? Atau di atas meja atau di atas apa istilahnya, amben atau kursi lah, apalah itu, kemudian ditutup dengan kain. Kemudian biasanya di bawahnya meja itu ada yang disebut dengan dipakai lilin atau istilahnya uplik gitu kan, pakai lampu. Itu tujuannya apa? Kalau zaman dulu tujuannya itu karena dulu belum ada lampu, itulah. Nah, kenapa kok di bagian bawahnya si mayit itu tadi dikasih yang namanya lampu atau lilin atau dimar dan sebagainya? Tujuannya supaya tidak ada binatang buas yang menghampirinya. Itu sebetulnya tujuannya dikasih lampu atau yang lain. Nah, bagaimana kalau sekarang? Terserah, itu bukan sebuah syariat sebetulnya, itu hanya tradisi saja. Nah, kalau sekarang sudah ada lampu yang sudah terang, nggak usah sebetulnya dikasih lilin atau apa, nggak usah. Yang penting mayit itu dijaga, jangan sampai nanti ya malamnya meninggal dunia, ditinggal tidur semua sama anggota keluarga, pagi mau dimandikan mayitnya nggak ada, hilang. Nah, itu jangan sampai. Nah, ditunggu, minimal kan ditunggu, dijaga. Itu hal-hal yang dilakukan sebelum atau setelah mayit itu mengalami yang namanya sakaratul maut. Nah, kemudian ada macam-macam jenis mayit sebetulnya. Ya, dalam hukum Islam itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya mengurusi jenazah atau pemulasaran jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, adalah kewajiban umum. Apa saja itu? Yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, sekarang macam-macam jenazah itu, orang yang meninggal dunia itu ada satu, yaitu dari muslim. Maka ketika seorang muslim itu meninggal dunia, maka apa yang wajib kita lakukan? Ya diurusi jenazahnya, ya dimandikan, ya dikafani, ya kemudian disolatkan, ya juga dikuburkan. Jika dia itu muslim, dia sholat atau tidak, yang penting dia masih Islam, maka wajib untuk diurusi jenazahnya. Jangan sampai kemudian tidak mau, nggak maulah, dia punya banyak hutang, misalnya urusan dia sama orang lain, yang penting apa? Dia nggak sholat, nggak usah diurusi itu. Yang penting dia masih Islam, meskipun dia tidak sholat, bahkan ya sampai akhir hidupnya kalau dia tidak sholat, tapi dia masih statusnya adalah masih Islam, maka hukumnya masih wajib untuk diurusi jenazahnya. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu apa? Orang yang mati syahid karena perang untuk melawan orang-orang kafir. Itu dulu ya, kalau sekarang itu jarang. Ya, orang perang itu bukan karena untuk melawan orang-orang kafir. Sebetulnya sekarang orang perang kan dibayar, TNI, polisi itu kan dibayar kan. Ya, kalau dia itu meninggal dunia, maka tidak dihukumi mati syahid. Karena apa? Dia dibayar. Nah, kalau orang yang mati syahid itu perang melawan orang-orang kafir, mempertahankan agama Islam, maka ketika dia meninggal dunia, maka tidak usah dimandikan. Dan kemudian
nggak usah disolatkan. Jadi cukup dia dikafani saja, kemudian langsung dikubur. Nah, pakaian misalkan pakaian yang melekat pada dia, misalkan berlumuran darah, bagaimana? Ya tetap nggak usah dilepas pakaiannya, kemudian langsung dibungkus dengan kain kafan, kemudian setelah itu langsung dikuburkan. Kenapa kok tidak boleh dilepas atau dimandikan? Karena orang yang mati syahid itu nanti darahnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini loh dia. Ini loh saya sudah mati syahid. Apa buktinya? Ini darah saya masih berlumuran darah di pakaian saya dan lain sebagainya. Itu kemudian kenapa kau tidak boleh disolati? Karena dia masih menempel najis, darah dan lain sebagainya di pakaiannya, maka tidak wajib untuk disolati, cukup dikafani kemudian dikubur. Kemudian yang ketiga, kondisi seseorang yang meninggal dunia, misalkan ada bayi. Yang ketiga ini bayi. Nah, bayi itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika bayi itu lahir ya dalam keadaan yang sempurna, artinya utuh anggota tubuhnya, misalkan bayi yang 6 bulan ke atas ya, itu kan sudah utuh anggota tubuhnya. Kemudian kok dia lahir tapi masih ada nyawa, mungkin teriakan, dia lahir teriak, kemudian setelah teriak kok meninggal dunia, maka apa yang wajib dilakukan? Sama seperti mengurusi jenazah dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur. Itu. Nah, namun jika bayi itu lahir sempurna, tapi lahirnya sudah dalam keadaan mati di dalam kandungan, gitu ya, mati di dalam kandungan, maka apa yang wajib dilakukan? Ya, tetap wajib untuk dimandikan, kemudian wajib untuk dikafani, ya, tapi tidak wajib untuk disolati. Ya, langsung dikubur. Nah, kemudian yang ketiga, jikalau kondisi mayit itu hukumnya artinya belum sempurna ya, atau orang keguguran dan lain sebagainya, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya sebetulnya hanya langsung dikuburkan saja, tidak usah kemudian dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati, tapi langsung dikuburkan saja. Itu hukum sebetulnya. Namun yang berlaku di masyarakat itu kadang-kadang berbeda. Terserah. Yang penting itu tidak wajib. Dulu ya. Jadi, kalau ada bayi yang meninggal dunia kok sudah masih di dalam kandungan, itu boleh. Jadinya kan gitu. Boleh, silahkan disolati ya boleh, tidak disolati ya tidak apa-apa. Artinya tidak ada kewajiban. Bayi misalkan masih segumpal darah misalkan, atau segumpal daging, belum berusia 4 bulan, maka langsung saja ya, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah disolatkan, langsung dikubur. Atau kalau zaman sekarang langsung, biasanya kan nggak mungkin langsung dikubur ya, dibungkus dengan kain kafan, terserah, kemudian langsung dikubur. Itu kondisi mayit, beberapa mayit ketika dia meninggal dunia. Nah, sekian pertemuan kita pembuka kita pada kesempatan kali ini. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan memperinci lagi bagaimana cara pengurusan jenazah, dari mulai memandikan jenazah, kemudian bagaimana cara nanti mengkafani jenazah, bagaimana nanti cara yang namanya mensolati jenazah, dan terakhir nanti bagaimana cara mengubur jenazah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.